Temen aku ya sampai bilang, waktu aku bilang aku mau nikah, dia bilang, ya ampun gue tuh udah sampai takut lo nanya lu mau nikah, kapan mau nikah, karena gue pikir gimana ya, ya seneng sih pasti, terus juga sebenarnya pengen cepet-cepet selesai aja sih soalnya kan udah persiapannya udah lumayan matang juga, udah siap juga secara lahir dan batin juga udah siap, jadi pengennya sih sebenarnya cepet-cepet. Sebenarnya gini ya, maksudnya setelah aku pelajarin sekian lama ini, mungkin aku aja yang beruntung ya, saya 1 dari 1000 mungkin yang dari SMA atau pacaran lama akhirnya jadi gitu. Tapi apa sebenarnya banyak juga yang gagal kan sebenarnya. Jadi jangan kayak ini ada kok yang berhasil, memang ada, cuman memang gak banyak ya yang berhasil ya, gak ada. Jadi tuh menurut aku perjalanan aku sama Arif tuh memang benar-benar smooth aja gitu. Kenapa baru sekarang ya, karena secara mental juga akunya baru siap juga. Kalau perjalanan cinta selama 11 tahun sebenarnya mulus-mulus aja, berantem jarang, terus saling ngerti juga, terus sibuk masing-masing juga, saling menyayangi juga dengan caranya masing-masing, putus nyambung juga nggak pernah. Jadi sebenarnya sih mulus-mulus aja sih gitu. Saling ngejagain mungkin dari versi kakak sendiri gimana sih? Saling ngejagain tuh sebenarnya bukan ngejagain secara fisik harus bareng-bareng, tapi lebih ke jaga hati, maksudnya kayak aku kan sama Arif juga jarang ketemu juga, sibuk masing-masing juga. Jadi menurut aku kalau saling jagain ya jagain hatinya pasangan kita gitu. Ketika kita nggak sama dia, kita juga harus tahu kita tuh udah punya pasangan, kita jaga hati kita, nggak ada kanan kiri dan segala macam gitu sih kalau menurut aku itu sih ya. Soalnya kebetulan tuh Arif tuh bukan tipe cowok yang nempel kanan kiri terus punya teman perempuan gitu, tuh dia bukan kayak gitu. Dia tuh sibuk kerja, sibuk cari uang. Aku nggak tahu sih kalau misalkan Arif kayak gitu tuh aku bakal gimana, karena aku juga belum pernah. Tapi mungkin bisa jadi ya sebenarnya aku orang yang cemburuan, cuman karena punya pasangan yang begitu setia, begitu fokusnya beda nih. Cowoknya aku tuh kayak secure aja, Arif tuh nggak mungkin punya cewek lain gitu. Itu aku ada di hati tuh kayak awal namanya SMA ya, aku tuh juga nggak pernah mikir bahwa akan sampai selama ini dan bakal nikah juga, tuh sebenarnya nggak kepikiran dan nggak pernah ada cita-cita aku bakal nikah sama orang ini. Dari SMA pun nggak ada gitu, karena buat aku SMA ya zamannya main-main gitu kan. Tapi ternyata berjalannya waktu, kita sama-sama berproses menjadi lebih baik. Arifnya juga mau menjadi lebih baik, akunya pun juga mau menjadi lebih baik. Jadi di tahun mungkin keempat, kelima gitu, mungkin baru berjalan. Lebih ke ini sih, lebih ke apa ya? Ini masih banyak waktu itu cita-cita yang belum tercapai juga. Terus aku ngerasa juga aku belum membahagiakan orang tua sepenuhnya. Masih ada tanggungan keluarga juga, jadi akunya belum siap untuk nambah tanggungan lagi gitu kan. Kalau misalkan nikah kan sebagai perempuan harus menjadi istri kan, juga harus melayani suami juga. Mental buat siap ya buat nikah. Nah kalau memutuskan menikah tuh sebenarnya kayak ada rasa di hati aja sih, kayak yaudah ini mungkin udah saatnya deh, udah nggak ada yang ditunggu-tunggu lagi. Kayak ada momen dimana ini deh saatnya gitu kan. Kalau dari Arif pun nggak pernah kayak maksa ayo nikah gitu kan, lebih ke mau nikah kapan gitu aja sih. Dia juga santai banget gitu. Jadi pas kemarin tahun lalu aku bilang mau ke ini nggak, ke tempat lamaran nikah gitu, ya udah ayo gitu. Udah lihat venue segala macam, terus lihat venue yang kita suka, terus nikahnya kapan nih, venue-nya yang kita suka, adanya cuma tanggal itu doang, ya udah kan. Mungkin nggak ribet kali ya.
nggak ribet. Terus udah gitu dia membebaskan aku, tapi kadang kalau aku udah keluar batas dia cuma kasih tahu aja, jadinya aku yang nggak enak sendiri. Terus apa ya dia aku bisa ngerasain lah bahwa dia memang sayang banget sama aku. Sosoknya tuh sebenarnya tegas, tapi dia bijaksana juga. Terus sebenarnya baik juga. Terus apa lagi ya, logik banget sih orangnya. Jadi kalau aku punya sesuatu yang salah, aku harus menjelaskan dengan logika gitu. Tapi nggak apa-apa, aku fine aja gitu. Logik banget sih. Nggak cuman kayak mentalnya, aduh kayaknya gue belum siap ya untuk satu rumah, terus melayani, terus pagi harus bangun mungkin melayani bikin kopi apa segala macam, terus dia pulang aku harus di rumah, itu kan mentalnya ini ya. Terus udah gitu aku juga sebenarnya punya sahabat-sahabat yang udah 10 tahun nikah, 20 tahun nikah. Aku juga sering ngobrol banyak gitu kan. Jadi aku mempersiapkan mental tuh lebih ke apa aja ya yang bakal terjadi di pernikahan itu, terburuknya apa sih gitu. Nah, dengan aku banyak ngobrol sama banyak yang teman-teman yang udah lama menikah, aku banyak dapat insight. Jadi yang terjadi ke depan itu kemungkinan bisa terjadi di pernikahan. Semua udah kita pertimbangin juga kan. Pertimbangnya sebenarnya by perjalanannya aja kan. Udah 11 tahun pasti udah oh yakin lah ini Arif yang terbaik, begitupun sebaliknya gitu. Pertimbangannya sih semuanya soalnya karena udah lama ya, aku juga nggak tahu, mungkin karena ngerasa Arif tuh juga sebagai teman, sebagai keluarga juga, jadi setiap hari komunikasi juga, jadi mindsetnya tuh udah tercampur gitu, udah jadi satu gitu. Jadi tujuan hidupnya udah sama, mungkin kalau udah nikah mau kayak gimana, ABC dan segala macam udah kita obrolin juga. Ya udah, prosesnya kita yang simpel-simpel aja karena kita pengen menyenangkan orang tua aja, untuk mereka mengundang teman-teman banyak gitu. Simple, yang penting secara resmi aja dilamar. Terus ada keluarga besar juga karena jarang ketemu keluarga besar yang besar banget gitu kan. Jadi kemarin memang lebih ke pertemuan keluarga dan sahabat-sahabat. Kita pengen, karena Arif kan orangnya lumayan introvert juga, jadi takut capek juga kan kalau misalkan 3.000 orang gitu kan, capek. Jadi dan kita juga sebenarnya belum tentu 3.000 orang mau datang buat kita juga kan. Jadi kita pengen nikahnya itu sama mungkin teman-teman yang memang dekat, memang juga saksi dari perjalanan cinta kita, lebih intimate, lebih enjoy aja gitu. So far sih nggak ada. Aku bersyukur juga punya kedua orang tua sama keluarga orang tuanya Arif juga nggak banyak ikut campur gitu. Yang penting anaknya bahagia, senang. Mereka juga fine aja mau kita kayak gimana. Benar-benar kita tuh ngurusin sendiri gitu loh, nggak ada campur tangan orang tua, karena mereka juga benar-benar ngebebasin, yang penting nikah dah. Dari 5 tahun lalu juga suruh nikah ya, tapi mereka nggak kayak setiap ketemu ayo nikah lah gini terus kasih wejangan gitu, enggak. Tapi ya sekelibat aja, jadi nggak bikin kita beban juga sebenarnya sejujurnya. Cuman ya namanya orang tua lihat anaknya pacaran lama ya pasti sebenarnya pengennya sih cepet-cepet nikah kan. Dari 5 tahun lalu juga udah adalah sekelibat kayak yang tadi aku bilang, waktu tahun lalu waktu memutuskan nikah memang ada rasa oh iya kayaknya udah saatnya deh gitu, kayak mau ngapain lagi gitu, ada rasa kayak gitu juga sih. Toh juga menurut aku pribadi udah lama ya aku ngerasa Arif emang yang dikasih Tuhan. Para nikah ada, terus kesepakatan anak juga ada. Terus apa lagi ya, bimbingan pranikah juga ada, medical check up pranikah juga ada. Pokoknya hal-hal yang memang dibutuhkan saat ini ketika kita mau menikah, kita ingin semua sih. Itu cuman omongan aja, maksudnya mau anak berapa dan segala macam. Terus kalau anaknya gimana gitu sih, itu lebih ke bimbingan pranikah sih sama pendeta.
Nah ya itu yang mungkin selama ini kan aku masih takut-takut, masih belum siap gitu kan karena ini. Tapi saat aku memutuskan menikah, pasti itu semua yang jadi prioritas kan berubah. Pasti jadi suami, terus pekerjaannya apa ya, maksudnya dikurangin enggak juga, tapi gimana caranya bisa nambah tanggung jawab satu lagi nih gitu kan. Nah itu udah dipersiapkan dengan tanggung jawab aku aja bertambah. Nggak tahu lah, karena nggak tahu ya, aku tanya semua orang juga kayak menikah itu ada bunyi di hati aja, klik gitu, kayak gitu aja sih sebenarnya. Kalau dulu takut karena bisa nggak ya jadi istri yang baik, bisa nggak ya bangun pagi siapin orang lain gitu makan, terus malam misalkan dia pulang udah harus pulang, terus udah gitu bersama dia seumur hidup itu kan. Aku nggak sampai kayak gitu, cuman karena dianya kan juga nggak ayo nikah gitu kan, nggak juga kan. Jadi dari Arifnya juga support luar biasa, maksudnya dia juga nggak ayo nikah gitu udah ini, enggak, dia santai banget. Tahun lalu aku belum siap nikah pun pasti nggak akan nikah dia. Dia tuh dari akunya. Kalau misalkan dia mungkin ayo nikah terus akunya juga takut, mungkin aku bisa sampai ke psikolog gitu. Kalau ini mah nggak ada lah. Kita nikah yang penting happy, sama teman-teman terdekat, semua happy, orang tua happy, pernikahan sesuai yang kita inginkan. Nggak lah, nggak sampai 10M lah. Enggak lah, kita kan nggak ngundang banyak orang juga. Apa ya, kalau dibilang tercapai sampai yang tinggi banget kan juga belum juga gitu, tapi ya mungkin udah cukup lah, cukup. Tapi kan menikah kan bukan berarti berhenti karir kan, tetap mau naik terus gitu. Dan Arif juga sangat open kalau aku masih mau berkarir. Dia juga bantu banyak, Isa dan segala macam. Kalau aku pribadi, aku sebenarnya tipe yang cuek gitu loh. Kayak cuek tuh bukan berarti kalau ada masalah diem ya, tapi lebih ke apa ya, maksudnya nggak usah terlalu dalam lah gitu. Kalau ada masalah atau apa, lebih baik tuh ngomongin gitu. Terus kalau masalah-masalah kecil nggak digedein, kalau masalah gede ya dikecilin gitu loh. Jadi lebih ke apa ya, jangan terlalu diambil pusing lah gitu. Dan Arif pun juga lebih parah lagi, dan lebih ya udahlah, kalau yang kayak gini-gini nggak usah diinin gitu. Lebih ke apa ya, lebih ke ini sih, saling menghargai aja satu sama lain gitu sih. Enggak sih, temen aku ya sampai bilang, waktu aku bilang aku mau nikah, dia bilang ya ampun, gue tuh udah sampai takut lo nanya lu mau nikah, kapan mau nikah, karena gue pikir mau apa tuh namanya, kalau yang ya udah nggak usah nikah. Tapi aku sangat nyaman sih, jadi kan karena ya itu tadi aku bilang mungkin 1 dari 1000 ya, maksudnya yang sama langsung klop gitu dari SMA sampai sekarang 11 tahun. Tapi kan Arif kalau misalkan sama perempuan lain juga belum tentu cocok, begitupun aku sama cowok lain juga belum tentu cocok gitu. Kalau aku dikekang, aku diintilin terus, aku di ini, mungkin akunya juga bingung gitu ya. Begitupun Arif gitu, kalau aku posesif, aku chatting terus atau segala macam, dia juga nggak kuat juga gitu. Aku yang ngurus semua, Arif yang bayar. Jadi Arif nggak ngurus sama sekali, ngurus sedikit aja. Paling aku kayak approval dia aja, kalau ini gimana, ini harganya segini, oke, ini gimana, ini harganya segini, oke. Nah ini kayak kok, makanya kan yang tadi aku bilang, dia sangat logik. Kalau bilang ini buat apa, kalau nggak penting nggak usah gitu, kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih dia. Jadi dia tuh ngikutin aku aja, yang penting aku seneng. Terus kayak misalkan mau ada tambahan apa, aku juga harus jelasin secara logik juga yang masuk di otak dia. Kalau dia ngerasa itu oke, ya dia bayar. Kalau enggak ya dia nggak mau. Udah gitu doang, simple. Dia nggak tahu juga prosesi kayak kemarin tuh kayak apa. Hari aja masih nanya, ini tuh acara apa, segala macem gitu. Tapi ya itu yang apa ya, aku nggak masalah gitu loh. Mungkin kan kalau cewek lain mungkin masalah ya, cowoknya nggak bantu apa segala macam, tapi aku tuh nggak masalah gitu, karena aku punya yang karena kan setiap pasangan punya waktu yang masing-masing. Tapi kalau aku pribadi sebenarnya yang aku dari orang-orang juga gitu ya, maksudnya kenapa sih orang tuh
lebih baik nikah sebelum umur 30, karena setelah umur 30 kalau kita punya anak, punya itu katanya secara fisik kan udah beda ya, maksudnya udah kalau biasanya capek mungkin 20 menit nih 10 menit udah capek gitu kan. Jadi kita ngurus anak, ngurus apa tuh lebih capek gitu. Kalau sebelum 30 lebih enak. Gitu aja sih sebenarnya perbedaannya gitu. Tapi kalau selama kalian fine-fine aja ya nggak masalah.